Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Damar Harimukti. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun saudara berada. Tidak terasa kita sudah masuk di hari yang ke-7. Ini adalah hari yang terakhir saya akan bawakan renungan kepada saudara dalam minggu ini. Selamat hari Minggu. Saya berharap hari ini menjadi hari yang istimewa bagi saudara sekalian. Saudara membawa keluarga saudara untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Salam hangat kami untuk semua opsir dan sersan, hamba-hamba Tuhan, opsir setempat, dan semua prajurit yang ada di Bala Keselamatan yang hari ini lagi akan melakukan pelayanan baik secara offline maupun secara online. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan renungan hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bangun dan masih mendapat kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua adalah berkat anugerah dari Tuhan. Saat ini saat yang spesial Tuhan. Kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan kami hikmat untuk dapat memahami firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tema renungan kita pada hari ini adalah, sudahkah saudara mengucap syukur? Sudahkah saudara mengucap syukur? Ayat penekanannya saya ambil dalam Markus 6 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Saya baca untuk saudara sekalian.
Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sudahkah saudara mengucap syukur hari ini? Sejak kecil, kita diajarkan sebuah tradisi untuk berterima kasih. Saya ingat ketika anak-anak kami masih kecil, Kapten Dian selalu mengajarkan mereka untuk berterima kasih ketika mereka mendapatkan sesuatu dari orang lain. Ketika ada orang yang memberikan sesuatu untuk anak kami, Kapten Dian akan spontan mengatakan kepada anak kami, "Bilang apa, Nak? Bilang apa, sayang?" Setelah Abel dan Duta mengatakan, "Terima kasih," baru saya melihat ekspresi puas di wajah istri saya. Saya pikir hal itu juga dilakukan oleh ibu-ibu di seluruh Indonesia ini, termaksud ibu saya. Sejak kecil kita telah diajarkan untuk secara otomatis berterima kasih ketika kita menerima sesuatu. Lalu bagaimana ketika kita tidak menerima sesuatu atau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Masih dapatkah kita tetap mengucapkan terima kasih? Pada umumnya, anak-anak akan menangis atau maraju ketika apa yang didapatnya tidak seperti apa yang diharapkannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan ketika kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan? Dari pembacaan hari ini, kita akan belajar 2 hal penting dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, dalam kekuranganmu, tetaplah memandang kepada Tuhan. Dalam kekuranganmu, tetaplah memandang kepada Tuhan. Setelah Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dari tangan murid-muridnya, Alkitab mencatat bahwa ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Menengadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti melihat ke atas atau mengangkat kepala. Tuhan Yesus ingin memberikan teladan kepada kita bahwa ketika ada masalah, ketika ada kekurangan, ketika ada kebutuhan di depan kita, tetaplah memandang ke atas, memandang kepada Bapa di surga. Biasanya ketika kita berada dalam masalah atau berada dalam kekurangan, orang-orang akan menasehati kita untuk memandang ke bawah, melihat orang-orang lain yang hidupnya lebih susah daripada kita. Supaya ketika kita melihat orang yang lebih susah, kita dapat mengucap syukur karena hidup kita lebih baik daripada mereka. Tetapi hari ini, saya ingin agar saudara melihat ke atas. Bukan untuk melihat kekurangan orang lain yang ada di bawah saudara, tapi untuk memandang ke atas, memandang kepada Allah yang ada di atas, yang sanggup memelihara saudara di dalam segala kondisi kehidupan. Karena dialah Allah sumber berkat itu. Saudaraku, saudara tidak akan merasa puas kalau hanya membandingkan diri saudara dengan kekurangan atau kelebihan orang lain. Tetapi kepuasan saudara adalah ketika saudara memandang kepada Tuhan dan percaya bahwa Bapa yang ada di surga tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Raja Daud dalam salah satu mazmurnya yang terkenal, Mazmur 23, khususnya di ayat yang kelima mengatakan, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Kalau kita berpikir kita baru dapat hidup bahagia kalau keadaan hidup kita sudah baik, sudah sejahtera, sudah tenang, jauh dari bahaya dan masalah, maka Raja Daud mengajak kita untuk naik ke level iman yang lebih tinggi,
yaitu makan sehidangan dengan lawan-lawan kita. Saudaraku, makan identik dengan ketenangan dan peristirahatan. Raja Daud ingin mengatakan kepada kita melalui ayat ini bahwa meskipun kita sedang dikelilingi oleh lawan-lawan kita, oleh kesulitan, oleh kesusahan, oleh keuangan yang kurang, oleh persoalan keluarga, oleh sakit penyakit, oleh pandemi ini, kita dapat tetap tenang hidup di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita memandang kepada Allah yang akan menyediakan apa yang kita perlukan di depan semua musuh-musuh kita ini. Apakah saudara dapat makan dengan tenang di hadapan lawan-lawanmu? Orang yang memiliki banyak makanan yang sangat lezat, B1, B2, Kaledo, pizza, papeda, tetap tidak akan dapat makan dengan tenang jika tidak memiliki Allah yang melindunginya di hadapan lawan-lawannya. Tetapi orang yang memandang kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, dapat tetap makan dengan tenang meskipun dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Saudaraku, damai sejahtera dan ketenangan dapat kita rasakan bukan karena tidak hadirnya masalah dalam hidup kita, tetapi karena Tuhan hadir dalam setiap masalah kita. Masalah akan selalu datang, tetapi bersama Tuhan kita akan melewatinya. Saya membayangkan bagaimana Yesus melihat kelaparan di wajah orang banyak, melihat kekhawatiran di wajah murid-muridnya, melihat masalah 5 roti dan 2 ikan yang tidak akan cukup memberi makan banyak orang. Saya membayangkan Tuhan Yesus tersenyum penuh ketenangan. Dan kemudian dengan lembut dan penuh kepercayaan ia memandang ke langit. Dan kemudian mujizat itu terjadi. Apakah saudara sedang merasa hidup saudara sulit saat ini? Berdoalah. Arahkanlah pandangan saudara kepada Bapa di surga. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Itu poin yang pertama, saudaraku. Ketika saudara menghadapi kekurangan, pandanglah kepada Allah. Poin yang kedua, ketika saudara menghadapi kekurangan, tetaplah mengucap syukur. Di dalam kekurangan saudara, tetaplah mengucap syukur. Setelah Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dari tangan murid-muridnya, Alkitab mencatat bahwa ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Dalam terjemahan lain dikatakan mengucap syukur. Mengapa harus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan? Bukankah itu jumlah yang sangat sedikit? Bukankah itu jumlah yang tidak akan cukup untuk memberi makan orang banyak yang jumlahnya ribuan? Apakah sebuah arti ucapan syukur? Akankah ucapan syukur akan membawa perubahan? Saudaraku, semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tertulis di dalam ayat-ayat selanjutnya. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan, maka semua orang yang jumlahnya ribuan makan sampai kenyang. Dan malah masih tersisa potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh di luar sisa-sisa ikan. Ucapan syukur bukanlah mantra sulap seperti simsalabim dan kemudian keinginan saudara akan terwujud. Tetapi saya percaya bahwa ucapan syukur kita akan menggerakkan hati Allah untuk membukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan kita. Pada suatu hari, di sebuah kelas perkuliahan, ketika semua mahasiswa sudah duduk dengan tenang, seorang dosen masuk dan berkata kepada semua mahasiswa bahwa hari ini saya ingin memberikan kalian semua sebuah tes mendadak. Kontan semua mahasiswa terkejut, namun tetap tidak bisa melawan dosennya itu. Setelah itu, dosennya itu membagikan sebuah kertas kepada setiap mahasiswa. Dan mereka terkejut sekaligus bingung karena melihat di dalam kertas itu, kertas yang putih, tidak ada apa-apa di dalamnya.
kecuali sebuah titik hitam yang terletak di bawah bagian kertas. Kemudian dosen itu berkata, "Sekarang coba kalian tuliskan dalam sebuah kertas apa yang kalian amati dan lihat dari kertas putih yang sudah saya bagikan tadi." Semua mahasiswa nampak serius mengerjakan ujian itu. Setelah beberapa saat mereka selesai, kemudian mereka mengumpulkan hasil tes mereka. Dan setelah memeriksa semua tes itu, sang dosen berkata, "Saya telah melihat semua hasil tes dan kalian semua menuliskan tentang pengamatan kalian dalam tes itu. Dan semua kalian menulis tentang titik hitam yang ada di atas kertas itu, baik ukuran titik itu, posisinya, dan bentuknya. Namun tidak ada satupun dari kalian yang menuliskan tentang kertas putih yang jauh lebih luas dari titik hitam itu." Saudaraku, inilah yang sering terjadi dalam hidup kita, bahwa kita terlalu sering berfokus pada titik hitam yang kecil. Kita terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi kita melupakan kertas putih yang luas, yang merupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Saudaraku, mengucap syukurlah dalam kelebihanmu. Namun jangan lupa untuk tetap mengucap syukur dalam kekuranganmu. Mengucap syukurlah dalam kekuatanmu. Namun juga mengucap syukur ketika kamu mengalami kelemahan. Mengucap syukurlah ketika doamu dijawab. Namun teruslah mengucap syukur meskipun doamu belum dijawab. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab jika melalui ucapan syukur Allah telah menggandakan 5 roti dan 2 ikan, maka Allah juga sanggup menggandakan berkat untukmu melalui ucapan syukurmu. Sudahkah saudara mengucap syukur hari ini? Hari ini saudaraku adalah hari yang istimewa. Saya akan meminta Kapten Dian untuk menyanyikan satu ayat dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 310. Sedang Kapten Dian menyanyikan lagu ini, ada waktu bagi saudara untuk berdoa, dan setelah itu Kapten Dian akan berdoa untuk saudara sekalian. Meski jiwaku dirundung kesusahan, laut hidup besar gelombang, walaupun jalanku banyak rintangan, jiwaku berselamat berkirang. Jiwaku berselamat, jiwaku berselamat berkirang. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang baik pada hari yang kudus ini, kembali dapat mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami semakin merasakan dan menyadari bahwa Engkau sungguh Allah yang peduli atas kehidupan kami. Apapun kondisi hidup yang kami alami, kami tahu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih banyak Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa sekalipun kami hidup dalam kekurangan, tetapi kami diajarkan untuk tetap memandang kepada Tuhan. Dan kami juga diajar untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau akan selalu memberkati hidup kami ketika kami memandang kepadamu dan ketika kami senantiasa bersyukur kepadamu. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa untuk semua pendengar Radio Cakrawala yang dengan setia mendengarkan suara Tuhan melalui gelombang ini. Hamba berdoa kiranya Engkau Allah yang maha mengenal kehidupan mereka. Engkau akan selalu hadir
memberi kekuatan, memberi sukacita, memberi kemenangan di dalam menghadapi situasi apapun dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami akan selalu menjadi orang-orang yang selalu saling mendukung satu dengan yang lainnya di dalam segala hal yang kami alami. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran-Mu yang kiranya tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami lakukan dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kesempatan ini hamba mohon berkat Tuhan untuk semua pendengar Radio Cakrawala. Saudara-saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.